Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak, yaitu Islam dan Ekonomi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya itu Takfir Saputra, MPM 214040, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ya, ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah dibahas oleh beberapa sarjana, diantara Hasanul Saman. Menurut ekonomi Islam adalah pengetahuan dalam penerapan hukum Islam yang untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas penempatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan memberikan kepuasan manusia dan melakukan sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat, yang diungkap oleh Muhammad pada 2004. Selanjutnya itu hubungan Islam dan ekonomi. Yang kita ketahui, ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu, namun lebih daripada, yaitu ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang terkandung dalam ekonomi. Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi itu berjalan. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas permasalahan riba dalam ekonomi Islam dalam perspektif Al-Quran. Di kursus mengenai riba lama diperbincangkan baik dalam tataran akademik maupun pada kitab-kitab. Akan tetapi hingga saat ini masalah riba masih saja terjadi di berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam aktivitas jual beli, utang piutang, maupun transaksi yang terjadi dalam ekonomi Islam. Riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan. Larangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam menjadi agama. Seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 130, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Selanjutnya kita akan masuk di solusi agar tidak terjerumus dalam riba. Yang pertama itu memahami hukum jual beli dengan baik. Ya, sebagai makhluk sosial, agar kita terhindar dari riba, yaitu kita memahami jual beli dengan baik. Riba sangat erat dengan jual beli. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, maka biasa saja akan terjerumus di dalam perbuatan riba. Nah, yang kedua yaitu memahami bahaya riba. Kita sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk Islam, kita harus tahu memahami bahayanya riba dengan cara supaya tidak terjerumus ke dalam riba. Salah satunya dulu dengan cara mengenali dan memahami cara betul tentang bahayanya riba dalam Islam, sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dalam perbuatan riba itu sendiri. Yang ketiga, memiliki sifat qanaah, yang artinya memiliki sifat qanaah itu dapat menghindarkan umatnya dalam bahaya riba. Sifat qanaah ini dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diberikan kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu lakukan transaksi yang diperbolehkan. Maksud di sini itu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis transaksi, seperti di mana salah satunya itu transaksi mudharabah, yaitu transaksi yang salah satu diperbolehkan untuk menghindari datanya riba. Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh belah dua pihak. Dan terakhir itu memperbanyak doa. Agar kita terhindar dari terjerumus dalam masalah riba, makanya kita sebagai umat Islam dalam lingkup sosial ekonomi itu harus memperbanyak doa agar kita tidak terjerumus dalam riba, karena tidak bisa terhindar dari yang haram. Tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kita banyak minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
maka kita akan teringat dari, insya Allah kita akan tahu berapa besarnya masalah riba yang terjadi di masyarakat. Ya, sekian dari saya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.